Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Muawiyah bin Yazid adalah putra dari Yazid bin Muawiyah. Beliau merupakan penerus Khalifah Umayyah ketiga setelah ayahnya wafat, dan diangkat pada usia 23 tahun. Berbeda dengan ayahnya, Muawiyah bin Yazid lebih mengutamakan ibadah ketimbang urusan duniawi. Hari-harinya dipenuhi dengan kesolihan dan ketaatan. Jabatan sebagai khalifah bukanlah keinginannya, tetapi lantaran warisan dari sang ayah. Muawiyah bin Yazid bukanlah seorang negarawan, tetapi seorang ahli agama. Ia sendiri merasa tidak layak menduduki jabatan khalifah. Ia merasa tak sanggup menghadapi urusan pemerintahan dan kenegaraan. Apalagi sepeninggal ayahnya, Yazid bin Muawiyah, bumi Syria terus dilanda kemelut, didukung lagi oleh pengaruh Abdullah bin Zubair di tanah Hijaz yang semakin meluas. Dengan segala pertimbangan itu, akhirnya Khalifah ketiga Bani Umayyah ini menyatakan mundur dari jabatan khalifah setelah hanya 3 bulan memerintah. Di hadapan para tokoh istana, ia menyerahkan jabatan khalifah. Para pemuka istana dan tokoh keluarga Bani Umayyah memintanya untuk menunjuk seseorang sebagai pengganti. Namun, cucu pendiri Daulah Umayyah itu dengan tegas menjawab, "Aku bukan seperti Abu Bakar yang mampu menunjuk seorang pengganti. Aku belum menemukan seorang pun di antara kalian yang mempunyai keutamaan seperti Umar bin Al-Khattab. Aku juga bukan seperti Umar yang bisa menunjuk ahli syuro. Kalian lebih tahu dan pilihlah orang yang kalian kehendaki." Sejak saat itu, Muawiyah bin Yazid menyerahkan hidupnya hanya untuk beribadah dengan cara uzlah atau mengasingkan diri. Menjelang penghujung tahun 64 Hijriah atau 684 Masehi, ia meninggal dunia dalam usia 23 tahun. Ada yang mengatakan kematiannya tidak wajar, ia dibunuh secara diam-diam. Sepeninggalnya, terjadi perpecahan di wilayah Syam, yaitu Syria dan Palestina. Satu pihak cenderung mengikuti pendirian penduduk Hijaz untuk mengangkat bait atas Abdullah bin Zubair, yang berkedudukan di Makkah, apalagi penduduk wilayah Irak dan Iran telah menyatakan baiat. Abdullah bin Ziyad yang menjabat gubernur wilayah itu, buru-buru melarikan diri ke Syria untuk meminta perlindungan dari para tokoh Bani Umayyah. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair sudah meliputi Hijaz, Yaman, dan Irak. Sebuah perutusan yang berangkat dari Makkah ke Mesir membawa berita, bahwa penduduk bumi piramida itu pun menyatakan dukungan atas Abdullah bin Zubair. Sementara itu, perpecahan di wilayah Syam semakin tajam. Pihak yang mendukung Abdullah bin Zubair dipimpin oleh Dahak bin Qais. Sedangkan di belahan utara wilayah Syam, tepatnya di kota Hims dan Halab, gerakan pendukung Abdullah dipimpin Nu'man bin Bashir al-Ansori. Gerakan ini semakin meluas, sehingga hampir mampu menguasai istana Daulah Bani Umayyah yang sedang kritis. Karenanya, kalau Abdullah bin Zubair menerima tawaran Panglima Al-Husain untuk berangkat ke Syria, tidak mustahil ia akan dibayat oleh banyak orang, apalagi dari sisi keturunan, ia termasuk keluarga dekat Rasulullah. Namun, sejarah tak menghendaki hal itu. Abdullah bin Zubair bersikeras menetap di wilayah Hijaz dengan segala dukungan dari penduduknya. Agaknya, apa yang menimpa Husain bin Ali bin Abi Thalib, begitu membekas dalam benaknya. Abdullah bin Zubair bisa disebut orang pertama kali dalam sejarah Islam yang membangun kembali Baitullah. Akibat bentrokan antara pasukannya dan pasukan Al-Husain, beberapa sisi Ka'bah rusak berat. Abdullah bin Zubair memerintahkan untuk merobohkan seluruh bangunan dan meletakkan kembali Hajar Aswad pada bangunan yang baru didirikan. Bagian luar ditutupi dengan tirai, hasil tenunan Mesir yang terbilang mahal kala itu.